Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung di Google Meet kita hari ini. Saya Karini Sinandriani yang akan memandu sesi presentasi ini. Di sini saya bersama anggota lainnya, silahkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari Raihan? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Fadila dengan NIM 2310852. Oke, selanjutnya boleh Samuel? Oke, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Radoya Sawatuta Barat dengan NIM 2308595. Oke, di sini kita akan membahas mengenai soal-soal analisis bagaimana yang sudah ditugaskan pada mata kuliah sinyal dan sistem. Di mata kuliah ini kita belajar banyak tentang bagaimana sinyal-sinyal diproses dan dianalisis dalam berbagai sistem. Nah, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa soal beserta penyelesaiannya. Untuk yang pertama, penyelesaian soal dengan MATLAB. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan soal pertama yang akan dijelaskan oleh Samuel. Kepada Samuel, dipersilakan. Oke, baik, izin menjelaskan mengenai soal nomor satu ini. Dapat dilihat dari presentasi di atas ini bahwa frekuensi ini menunjukkan sinyal yang menyelesaikan 5 siklus per detik dan menghasilkan total 10 siklus pertama selama durasi 2 detik. Nah, dapat dilihat juga pergeseran fase menyebabkan gelombang dimulai dari puncaknya pada T sama dengan 0 dan memberikan tampilan mirip kosinus. Nah, pada plot tersebut juga menunjukkan sinyal yang naik turun antara -1 dan 1 dengan garis kisi dan garis referensi 0 untuk membantu visualisasi. Oke, cukup untuk nomor 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk soal kedua akan dijelaskan kembali oleh Samuel. Kepada Samuel, dipersilakan. Oke, dapat dilihat pada sinyal nomor 2 ini ya. Itu tuh merupakan penjualan kedua sinyal, di mana kedua sinyal tersebut menampilkan sinyal dengan amplitudo yang naik turun antara -2 dan 2. Nah, hal ini terjadi karena adanya interaksi antara kedua sinyal yang saling memperkuat dan mengurangi amplitudo. Nah, sinyal juga menciptakan variasi amplitudo yang cepat. Dapat dilihat dengan konsistensinya sinyal tersebut yang sangat berdempetan dan sangat naik turunnya drastis. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Samuel. Untuk selanjutnya, soal ketiga penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Raihan. Kepada Raihan, dipersilakan. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu bangkitkan sebuah sinyal sinus S1T sama dengan sin 2pi FCT dan kalikan dengan sebuah sinyal S2T sama dengan sin 5pi FCT. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Nah, untuk hasil perkalian dari kedua sinyal tersebut ditampilkan pada grafik paling bawah, yang merupakan sinyal baru yang amplitudenya bervariasi sesuai dengan hasil perkalian dari sinyal pertama pada grafik atas dan sinyal kedua pada grafik tengah pada setiap waktu. Sinyal hasil perkalian menunjukkan pola modulasi amplitudo di mana amplitudo sinyal berubah-ubah sesuai dengan interaksi kedua sinyal. Dan sinyal ini mempertahankan karakteristik frekuensi gabungan dari kedua sinyal yang menghasilkan pola kompleks yang mencerminkan sifat perkalian gelombang sinusoidal. Untuk penjelasan nomor 3, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Rehan. Untuk soal keempat akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini terdapat soal yang membahas mengenai sinyal sebelum dan sesudah diatenuasi. Nah, di sini terdapat kode dan hasil sinyal yang sudah saya coba pada MATLAB. Hasil sinyal sebelum diatenuasi menunjukkan bentuk fungsi sinus dalam persamaan S1T sama dengan sin AT. Grafiknya menunjukkan osilasi sinusoidal dengan amplitudo maksimum 1 dan frekuensi tertentu. Sinyal ini berosilasi secara penuh dalam satu siklus dari T0 hingga T1. Nah, sedangkan sinyal setelah diatenuasi menunjukkan sifat melemahkan sinyal. Amplitudo sinyal dikurangi sebesar 20%. Proses ini direpresentasikan dengan mengalihkan amplitudo sinyal awal dengan faktor 0,8, menghasilkan sinyal baru dengan amplitudo maksimum sebesar 0,8. Namun, bentuk gelombangnya tetap identik dengan sinyal sebelum diatenuasi karena frekuensi dan fasa tidak terpengaruh oleh proses ini. Nah, di sini visualisasi
Grafiknya menunjukkan bahwa sinyal yang tereduksi memiliki amplitudo lebih rendah atau maksimum 0,8. Si bentuk osilasinya tetap sinusoidal dan sinkron dengan sinyal awal. Nah, hal ini menegaskan bahwa atenuasi memengaruhi intensitas sinyal atau amplitudo, bukan frekuensi atau bentuk si gelombangnya. Oke, baik. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahen kembali. Kepadanya dipersilakan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5, sebuah sistem penguat memiliki gain sebesar 2,5 kali. Apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 1πfct, bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Bisa dilihat pada gambar atas merupakan sinyal awal atau sinyal yang belum diamplifikasi, dan sinyal yang bawah adalah sinyal yang telah diamplifikasi. Sinyal awal atau sinyal sebelum amplifikasi memiliki amplitudo maksimum sebesar 1 dan minimum sebesar min 1. Setelah proses amplifikasi dengan faktor penguatan sebesar 2,5 kali lipat, amplitudo sinyal meningkat menjadi maksimum 2,5 dan minimum negatif 2,5. Meskipun amplitudo meningkat, bentuk gelombang sinusoidal sendiri dari sinyal sendiri tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa frekuensi dan fase sinyal tetap konstan selama proses amplifikasi. Sekian untuk nomor 5, saya kembalikan ke moderator. Berikutnya kita masuk pada penyelesaian soal secara analitis. Untuk soal pertama akan dijelaskan kembali oleh saya. Pada soal, beri gambaran sebuah sinyal waktu kontinu dengan sifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi sama dengan 5 Hz. Dan fase awalnya pi/2 radian. Nah, berikut terdapat hasil sinyal beserta kodenya yang sudah divisualisasikan melalui MATLAB. Sinyal pada grafik adalah sinyal sinusoidal waktu kontinu dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudenya sama dengan 1 dengan fase awal pi/2 radian. Nah, persamaan sinyal adalah X sama dengan T sama dengan sin 2pi Ft plus pi/2 yang mencerminkan osilasi periodik dengan amplitudo halus dari min 1 hingga 1. Nah, grafik menunjukkan sifat kontinu tanpa diskontinuasi sesuai karakteristik sinyal waktu kontinu. Sinyal seperti ini banyak digunakan dalam komunikasi gelombang pembawa ataupun dalam sistem kontrol dan analisis dinamika karena sifatnya yang sederhana dan teratur. Oke, baik. Soal berikutnya akan dijelaskan kembali oleh Raihan. Pada Raihan, dipersilakan. Baik, untuk soal selanjutnya, soal nomor 7 atau soal nomor 2. Ulangi langkah tersebut untuk nilai F sama dengan 10, 20, dan 30 Hz. Sementara fase sinyal awal ditetapkan pi sama dengan 0 derajat untuk semua kasus di atas. Nah, bisa dilihat ada tiga gambar sinyal. Yang pertama itu sinyal 10 Hz, yang kedua sinyal 20 Hz, dan yang ketiga atau yang paling bawah itu sinyal 30 Hz. Tiga gambar sinyal tersebut menggambarkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Yang pertama, sinyal 10 Hz atau grafik atas memiliki frekuensi rendah dengan 10 siklus per detik, sehingga gelombangnya lebih jarang dibandingkan sinyal yang lainnya. Yang kedua, sinyal 20 Hz pada grafik tengah, sinyal ini memiliki frekuensi 2 kali lipat dari sinyal pertama, yaitu 20 siklus per detik, sehingga gelombangnya lebih rapat dibandingkan dengan sinyal 10 Hz. Dan yang terakhir, sinyal 30 Hz pada grafik yang paling bawah, sinyal ini memiliki frekuensi tinggi, yaitu 30 siklus per detik, sehingga gelombangnya paling rapat di antara ketiga sinyal. Ketiga sinyal ini memiliki amplitudo yang sama, yaitu maksimum 1 dan minimum negatif 1, namun perbedaan frekuensi membuat bentuk gelombang mereka tampak semakin rapat dari atas ke bawah. Baik, kita masuk pada soal terakhir yang akan dijelaskan oleh Samuel. Kepada Samuel, dipersilakan. Izin masuk ya, izin menjelaskan soal terakhir. Dapat dilihat bahwa di sini ada dua grafik ya, grafik sinyal, grafik sinyal A dan grafik sinyal B. Boleh ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada penjelasannya, yaitu dapat dilihat bahwa grafik A memiliki bentuk sinyal yang mungkin menyerupai gelombang sinusoidal atau variasi fungsi periodik. Nah, sinyal ini juga memiliki pola berulang, yaitu pola periodik.
dan menunjukkan bahwa sinyal ini merupakan sinyal yang harmonis. Karakteristik utama dari sinyal ini merupakan sinyal yang memiliki amplitudo yang konstan sepanjang waktu dan memiliki frekuensi yang dengan siklus dan waktu tertentu, dan juga memiliki fase yang tidak memiliki pergeseran fase yang mencolok. Dapat dilihat juga persamaan grafik A ini dapat dilihat pada di layar berikut. Hasilkan sinyal dengan dua tingkat tinggi, yaitu tinggi maksimum adalah 2 dan tinggi lainnya adalah 1, yang diatur oleh lebar interval 2 per T. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk grafik B juga memiliki penjelasan sebagai berikut, yaitu memiliki bentuk sinyal yang tidak murni periodik dan mungkin terdiri dari kombinasi dua sinyal atau pengaruh non-linearitas. Dan grafik ini juga memiliki variasi dalam amplitudo atau frekuensi sepanjang grafik. Nah, karakteristik utama dari grafik ini merupakan memiliki amplitudo yang berubah-ubah dan menunjukkan adanya modulasi atau pengaruh tambahan. Untuk frekuensi, dia bisa jadi memiliki frekuensi berbeda dibanding grafik A, atau terdapat perubahan frekuensi lokal. Nah, untuk fasenya ini memiliki potensi untuk mengalami pergeseran yang tidak seragam sepanjang waktu. Dapat dilihat pada gambar di slide, yaitu persamaan grafik B. Nah, fungsi triangular menghasilkan segitiga yang memiliki 2 poin berikut, yaitu memiliki tinggi maksimum 1 DLT sama dengan 0 dan menurun hingga 0 pada batas T sama dengan 4 dan T sama dengan 4. Dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Cukup sampai di sini penjelasan soal-soal analisis yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.